Kejadian 1:2. Bumi kosong, sebuah benda tak berbentuk yang terselubung dalam kegelapan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaannya. Terimalah Roh Kudus. Pada awalnya, dunia ini kacau, kosong, dan gelap. Namun Roh Allah melayang-layang di atas kekacauan, kehampaan, dan kegelapan. Namun sekarang keadaannya sama kacau, kosong, dan gelapnya seperti dulu. Dengan meninggalkan Tuhan yang mengatur, kita kembali jatuh ke dalam kekacauan. Dengan meninggalkan Allah yang penuh, kita kembali jatuh ke dalam kekosongan. Dengan meninggalkan Tuhan sumber terang, kita kembali jatuh ke dalam kegelapan. Namun sekarang, seperti dulu, Roh Allah melayang-layang di atas mereka. Karena Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Jika Yesus Kristus tidak naik ke surga setelah kebangkitannya, Roh Kudus tidak akan datang. Kecuali saya pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepada Anda. Namun, Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Tuhan, dan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kehidupan. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus datang, kematian di dalam dirimu akan lenyap. Roh Kudus adalah roh ketertiban. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus datang, kekacauan di dalam diri Anda akan berakhir. Roh Kudus adalah roh kepenuhan. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus datang, kekosongan dalam diri Anda akan berakhir. Roh Kudus adalah roh terang. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus datang, kegelapan di dalam dirimu akan berakhir. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah. Kemudian Bapamu yang di sorga akan memberimu karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan adalah ayah yang baik. Ayah mana yang tega memberikan sesuatu yang buruk pada anaknya? Siapakah di antara kamu yang seorang ayah, jika anaknya meminta ikan, akan memberinya ular sebagai pengganti ikan, atau jika anaknya meminta telur, akankah dia memberinya kalajengking? Namun, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kalau kamu, meskipun jahat, tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapa Surgawimu akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu mengapa Roh Kudus diberikan? Sebab tanpa Roh Kudus tidak ada kehidupan. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalahkan dosa. Ini karena tanpa Roh Kudus, tidak ada pengetahuan tentang Tuhan, dunia, dan manusia. Sebab tanpa Roh Kudus, tidak ada hikmat yang sejati. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengubah kebiasaan buruk kita. Sebab tanpa Roh Kudus, penyakit tidak dapat disembuhkan. Ini karena tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat menyebut Tuhan Abba, Bapa. Namun, mereka yang sudah menerima Roh Kudus bisa memanggil Tuhan Abba, Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menimbulkan rasa takut, tetapi kamu menerima roh pengangkatan anak, sehingga kami berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus datang, Ia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, bertobatlah dari dosa-dosamu dan mintalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Sekarang, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik sekali, aku bertobat dari segala dosaku. Basuhlah segala dosaku dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Silakan datang sebagai roh adopsi dan jadikan saya anak Tuhan. Datanglah sebagai roh kehidupan dan usir kematian dalam diriku. Datanglah sebagai roh pengetahuan dan usir kebodohan dalam diriku. Datanglah sebagai roh ketertiban dan usir kekacauan dalam diriku. Datanglah sebagai roh kepenuhan dan usirlah kekosongan dalam diriku. Datanglah sebagai roh kegembiraan dan usir kesedihan dalam diriku. Datanglah sebagai roh iman dan usirlah rasa takut dalam diriku. Mohon datanglah sebagai roh penyembuh dan sembuhkan semua permasalahan dalam diri saya.
Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.